Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di mana jelang libur akhir pekan, pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan semakin tertekan ke 7.100-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua yang merupakan Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tapi tampaknya kabar kurang baik, Pak, datang dari indeks harga saham gabungan hari ini. Pelemahan dalam masih terus berlanjut dan sudah berada di level 7.100-an. Pak Yosep, sebelum kita ulas secara teknikal intraday hari ini, kita akan flashback, kita akan review sebentar Pak Yosep, di mana indeks harga saham gabungan sudah terkoreksi nih Pak, 10% dari level tertingginya di tahun ini. Bagaimana Anda melihat proses ataupun juga urutan dari teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan pasca menyentuh ke level tertinggi intraday-nya di sepanjang masa, kemudian lebih cenderung tertekan hingga perdagangan hari ini? Iya, kalau misalnya kita melihat apa yang membuat IHSG akhirnya tertekan, padahal di tahun ini IHSG sempat menyentuh level tertingginya sepanjang masa itu di kisaran bulan September ya, di akhir kuartal 3. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat yang dominan membuat IHSG tertekan itu adalah saham-saham Big Bank, terutama saham seperti Bank BRI yang melemah. Kalau misalnya kita lihat year to date itu hampir 25% kayak gitu. Dan apa yang membuat saham BRI tertekan, kita bisa lihat di transaksinya itu besar banget aksi jual dari investor asing. Jadi ini menurut saya yang membuat IHSG cenderung tertekan. Nggak cuman BRI sebenarnya, BCA itu juga outflow, cuman memang kalau misalnya kita lihat seminggu terakhir aja, outflow terbesar itu adanya di Bank BRI. That's why kita perlu perhatikan hal-hal seperti ini, apalagi ini dekat dengan window dressing. Baik, posisinya asing sampai sejauh ini masih masif jualan tidak Pak Yosep, atau sudah ada agak mereda ini dibandingkan dengan aksi jual yang dilakukan di beberapa pekan sebelumnya? Kalau misalnya sampai sekarang, ini misalnya kita ngelihat dari 2 minggu terakhir aja nih, dari tanggal 18 November, itu BRI masih dijual sekitar 2 triliun, bahkan 2,9 triliun. BCA itu dijual 1,3 triliun, Adaro sekitar 500 miliar. Jadi memang tekanan aksi jual dari investor asing ini belum mereda. That's why ini mungkin yang agak membedakan fase window dressing yang biasanya terjadi di bulan Desember yang tahun ini dibanding tahun sebelumnya, karena di tahun ini kita dihadirkan nih kan hari terakhir di bulan November nih. Yeah. Biasanya window dressing tuh ya dari tanggal 1 Desember sampai akhir Desember lah. Kayak gitu. Ini tekanan dari aksi jual asing tuh masih besar. That's why kita perlu pilih-pilih dengan bijak saham-saham yang mau kita manfaatin momentum window dressingnya. Oke, tapi secara keseluruhan, tadi Anda katakan berhubung di November ini, hari ini merupakan hari terakhir perdagangan dan kita akan memasuki perdagangan di awal Desember. Dari sisi siklus Pak Yosep, di setiap tahun November lebih cenderung tertekan? Iya. Dengan pelemahan dalam 1% hari ini, apakah ini mengkonfirmasi IHSG juga akan cenderung tertekan di sepanjang November 2024 ini? Sepanjang Desember mungkin maksudnya ya? November, Pak. Oh, sepanjang November. Kalau secara ini memang November itu misalnya kita ngelihat nih dari tahun 2000 itu jauh lebih banyak, ada 14 kali IHSG ditutup mengalami penurunan sepanjang bulan November. Jadi memang ini ada polanya. Tapi memang ada satu pola yang hampir lebih tinggi lagi chance-nya, peluangnya, yaitu ya di pola di bulan Desember. Karena di bulan Desember sejak tahun 2000 nih ya, itu 22 kali IHSG itu mengalami penguatan di bulan Desember. Kayak gitu. Jadi mungkin ya memang seperti itulah siklusnya. Jadi November itu dibuat sedikit lebih turun dulu untuk bisa beli di harga bawah supaya Desember bisa ibaratnya bisa window dressing lah, bisa mempercantik portofolionya.
Baik, tapi dari sisi pandangan Anda, Pak Yosep, seberapa Ya. besar peluang window dressing terjadi di Desember tahun ini, mengingat dari situasi kondisi global yang masih belum berpihak, terutama dari sisi pasar domestik ini? Ya, kalau untuk apakah chance-nya seperti apa nih untuk window dressing di tahun ini? Mungkin kita harus lebih selektif. Kalau misalnya kita ngeliat dari tahun sebelumnya atau 2 tahun yang lalu, pilihan kita masih lebih banyak. Jadi investor asingnya itu cenderung nggak terlalu volatil bergerak. Mereka transaksinya nggak terlalu masif beli atau nggak terlalu masif jual, biasa-biasa aja. Tapi memang di periode yang sekarang ini posisinya itu masif jual. Jadi transaksi jualnya itu besar banget. That's why menurut saya kita perlu pilih-pilih. Misalnya contoh tadi pembahasannya Mas David, LQ45, saham mana aja yang memang mengalami penurunan, terus kita lihat aja yang investor asingnya tuh nggak menjual terlalu besar kayak gitu. Jadi yang aksi jual investor asingnya tuh cenderung lebih kecil. Kalau misalnya kayak BRI itu kan memang tertekan nih sepanjang bulan November ini atau secara year to date 25% pelemahannya, tapi aksi jualnya masih kencang. That's why saya nggak memilih saham BRI untuk momentum window dressing di tahun ini. Baik Pak Yosep, kesimpulannya window dressing tetap akan terjadi, kemudian momentum pelemahan merupakan momentum bagi para investor untuk memilih ini apa saham-saham yang akan dikoleksi jelang window dressing, tapi tetap memperhatikan saham-saham mana yang net sell asingnya cukup minim begitu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah dari perbankan big cap, dari analisis Anda, saham-saham mana yang hari ini kembali tertekan cukup dalam untuk beberapa saham perbankan big cap yang paling Anda rekomendasikan kalau kita lihat dari sisi net sell asing yang tidak begitu masif kepada saham tersebut? Silakan Pak Yosep. Kalau untuk perbankan, saya sih lebih prefer BCA dan Bank BNI. Kalau misalnya kita ngelihat dari aksi jual asingnya, pertama BCA nih memang aksi jual asingnya masih cukup besar di 2 minggu terakhir. Cuman kalau kita ngelihat harga sahamnya itu cenderung lebih stagnan, mengalami penurunan juga, tapi nggak sedalam yang lain kayak gitu. Daya tahannya lebih tangguh ya Pak dibandingkan dengan perbankan jauh lebih bagus ya. untuk BCA. Jadi menurut saya BCA itu lebih direkomendasikan, dan Bank BNI juga. Bank BNI ini cenderung lebih aman dan outflow-nya pun dari investor asing cenderung lebih kecil. Baik. Kita ke BBCA terlebih dahulu Pak Yosep, rekomendasinya seperti apa? Support dan resisten, mungkin buy atau buy on weakness di level berapa untuk BBCA? Kalau untuk BCA saya cukup optimis. Kalau misalnya di harga sekarang pun ini relatif lebih aman kalau misalnya kita mau memanfaatkan momentum window dressing dengan support di 9.700 dan hopefully targetnya itu bisa sampai ke 10.400. Ya, penutupan hari ini di 10.000, tidak masalah Pak untuk masuk di minggu depan. Tadi supportnya di 9.000 berapa tadi Pak? 9.700. Oke, dengan target price di 10.400. Kita bergeser ke BBNI Pak Yosep. Oke, kalau untuk BNI sebenarnya kalau misalnya ngelihat harganya hari ini cukup oke lah kalau misalnya kita mau memanfaatkan momentum untuk masuk di harga 4.900, 4.800. Kalau misalnya dikasih turun sedikit lagi, menurut saya itu lebih oke, dengan support yang bisa kita pakai di 4.700 dan target profitnya di hopefully di akhir tahun ini bisa ditutup di 5.300. Baik. Untuk BBNI pemirsa, support yang bisa diperhatikan 4.900 sampai dengan 4.800, resisten hingga ke 5.300, penutupan hari ini di 4.980. Tapi secara keseluruhan Pak Yosep, secara teknikal cukup berat tidak Pak saham-saham perbankan big cap balik atau paling tidak mendekati ke level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya? Periodenya sampai akhir tahun? Iya.
Kalau sampai akhir tahun, saya nggak terlalu optimis hal itu bisa terjadi, apalagi sampai balik ke level tertingginya. Cuman setidaknya kita manfaatin diskon-diskon di bulan November inilah untuk dapat harga yang lebih murah. Oke. Sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Inder dari Bali menanyakan BMRI, Pak. Di harga berapa idealnya? Hari ini BMRI mengalami koreksi yang paling dalam. Pak Yosep, sudah direkomendasikan masuk tidak, Pak? Untuk Bank Mandiri sebenarnya ini cukup oke juga sih. Maksudnya aksi jual dari investor asing juga sebenarnya 11-12 antara Bank Mandiri dan Bank BNI. Jadi oke juga untuk kita manfaatin momentum window dressingnya. Itu mungkin support yang perlu diperhatikan di 5.900 dengan target nggak terlalu muluk-muluk lah dengan ngelihat outflow seperti ini di 6.700, 6.800 itu mungkin target yang paling dekat. Oke, jawaban untuk Bapak Inder dari Bali. Sebelum kita jeda, singkat saja Pak Yosep, hari ini energi menjadi pemberat, Pak. Adaro lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam meskipun belum sempat auto reject bawah. Analisis dan rekomendasi Anda untuk Adaro di tengah pelemahan signifikan yang terjadi di 2 hari terakhir, Pak? Kalau untuk Adaro, pertama kayak gini, maksudnya perlu diperhatikan bahwa corporate action dari Adaro itu bukan cuma satu ini, mereka masih ada corporate action berikutnya. Pertama, momen spin-off bisnis batubara mereka di AADI, lalu mereka juga mau PUPS. PUPS ini kayak mungkin sederhananya kayak mengcopy paste lah, mengcopy paste investornya Adaro ke AADI. Jadi apa yang mereka lakukan di sini sangat berpengaruh terhadap corporate action mereka berikutnya. Jadi mungkin akan lebih dijaga. Kalau misalnya saya ngelihat momentumnya seperti ini, akan lebih dijaga aksinya supaya nggak terlalu dampaknya nggak terlalu parah untuk para investor. Karena kalau ngelihat penurunannya hari ini, itu artinya semua dividen yang didapat itu udah habis sama capital loss untuk nutupin capital loss. Baik, boleh jadi langsung ke teknikal, Pak, untuk Adaro? Kalau untuk Adaro sendiri, saya masih cukup optimis bahwa saham ini bisa rebound. Setidaknya balik sampai level di awal tahun lah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk supportnya sih sebenarnya ini udah lewat dari support yang saya amati sebelumnya di 1.900 mungkin support terdekatnya ya. Sekarang dengan target nggak muluk-muluk ke level pembukaan awal tahun. Oke. Untuk Adaro, tapi sudah direkomendasikan buy on weakness paling tidak atau wait and see dulu? Singkat saja, Pak. Untuk yang lebih berani mungkin bisa langsung beli saham Adaro di awal pekan depan. Oke, Adaro hari ini ikut menjadi pemberat selain dari saham-saham perbankan big cap, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.